Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada video pembelajaran kita di kesempatan kali ini pada materi limit fungsi aljabar di bagian 3. Di bagian ketiga ini kita akan membahas tentang nilai dari sebuah limit fungsi aljabar. Untuk menentukan nilai limit sebuah fungsi aljabar, maka ada beberapa cara. Yang pertama adalah metode substitusi, dan ini juga sudah kita berikan contoh di pertemuan yang lalu atau video sebelumnya tentang sifat-sifat dari sebuah limit. Kita ambil contoh, misalnya terdapat limit 5x kurang 6 per x tambah 1 untuk x menuju negatif 3. Maka untuk metode substitusi ini kita langsung saja substitusikan x sama dengan negatif 3 ke dalam fungsi 5x kurang 6 per x tambah 1, sehingga kita peroleh 5 dikali negatif 3 kurang 6 per negatif 3 tambah 1. 5 dikali negatif 3 akan menghasilkan negatif 15 kurang 6, kemudian negatif 3 tambah 1, sehingga kita bisa tulis negatif 15 kurang 6 per negatif 3 tambah 1. Negatif 15 kurang 6, negatif 15 kurang 6 menghasilkan negatif 21. Negatif 3 tambah 1 menghasilkan negatif 2, sehingga kita peroleh negatif 21 per negatif 2, sehingga nilai dari limit 5x kurang 6 per x tambah 1 untuk x menuju negatif 3 itu sama dengan negatif 21 per negatif 2, atau bisa kita tulis 21 per 2. Selanjutnya kita ambil contoh, misalnya limit x kurang 2 per x tambah 2 untuk x menuju 2. Maka kita substitusi sehingga kita peroleh 2 kurang 2 per 2 tambah 2. 2 kurang 2 hasilnya 0, 2 tambah 2 hasilnya 4. Berarti 0 per 4 sama dengan 0, sehingga kita peroleh nilai bahwa limit x kurang 2 per x tambah 2 itu sama dengan 0. Baik, contoh selanjutnya, misalnya kita punya limit x kurang 2 per x pangkat 2 kurang 5x tambah 6 untuk x menuju 2. Kalau kita substitusi langsung 2 ke dalam fungsi ini, maka kita akan peroleh 2 kurang 2 per 2 pangkat 2 kurang 5 kali 2 tambah 6, sehingga kita peroleh 2 kurang 2 0, 4 kurang 10 tambah 6. Yang di bawah ini menghasilkan 0 per 0. Bentuk seperti ini dalam bentuk fungsi disebut bentuk tak tentu. Untuk menyelesaikannya kita gunakan bentuk faktorisasi. Bisa saja ini yang merupakan jawaban akhirnya, tapi untuk menyelidiki lebih lanjut kita coba cari terlebih dahulu dengan bentuk faktorisasi atau metode faktorisasi. Selanjutnya di bagian ini kita akan lihat metode faktorisasi. Masih dengan contoh yang sama tadi. Untuk limit x kurang 2 per x pangkat 2 kurang 5x tambah 6 untuk x menuju 2. Ternyata kalau kita substitusi langsung itu tidak menghasilkan bentuk tentu, namun akan menghasilkan bentuk 0 per 0. Bentuk 0 per 0 inilah kemudian bisa kita selesaikan dengan metode faktorisasi. Maka kita ambil faktornya, x pangkat 2 tetap yang kita faktorkan yang bagian bawah, yaitu x pangkat 2 kurang 5x tambah 6. Mudah-mudahan di bagian ini semua harus paham konsep faktor. Faktor dari sebuah suku banyak. Nah, itu kuncinya di bagian ini. Sehingga untuk x pangkat 2 kurang 5x tambah 6, itu faktornya dari x kurang 2 dikali x kurang 3. Nah, untuk bentuk ini x pangkat 2 kurang 5x tambah 6 itu faktornya x kurang 2 dikali x kurang 3. Nah, sehingga kemudian kita lihat ternyata ada yang sama, yaitu x kurang 2 di sini, begitupun yang di bawah x kurang 2. Sehingga x kurang 2 dibagi x kurang 2 itu menghasilkan 1. Sehingga bentuk ini ditulis lebih lanjut menjadi limit x per x kurang 3 untuk x menuju 2. Coba kita substitusi kembali. Kalau kita substitusi x sama dengan 2 ke dalam fungsi x per x kurang 3, 1 per x kurang 3, itu akan memperoleh nilai 1 per 2 kurang 3. Sehingga 2 kurang 3 sama dengan negatif 1, jadinya 1 per
negatif 1, sehingga 1 per negatif 1 sama dengan negatif 1. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa nilai dari limit X kurang 2 per X pangkat 2 kurang 5X tambah 6 untuk X menuju 2 itu sama dengan negatif 1. Kita ambil contoh yang lain, misalnya untuk limit X pangkat 2 tambah 3X tambah 2 per X pangkat 2 kurang 5X kurang 6 untuk X menuju negatif 1. Selanjutnya, kalau kita substitusi masuk negatif 1, tentu kita akan memperoleh bentuk 0 per 0, bentuk tak tentu. Maka coba kita cari dulu dengan menggunakan metode faktorisasi. Kalau kita cari faktornya X pangkat 2 tambah 3X tambah 2 itu ternyata faktornya X tambah 1 dikali X tambah 2. Adapun X pangkat 2 kurang 5X kurang 6 itu faktornya X tambah 1 dikali X kurang 6. Nah, dari sini juga kita lihat bahwa ternyata X tambah 1 itu sama dengan yang bagian bawah ini, sehingga X tambah 1 dibagi X tambah 1 itu sama dengan 1. Tersisa limit X tambah 2 per X kurang 6 untuk X menuju negatif 1. Kita coba substitusi masuk negatif 1 ke dalam fungsi ini, sehingga kita peroleh negatif 1 tambah 2 per negatif 1 kurang 6. Sehingga negatif 1 tambah 2 hasilnya 1. Negatif 1 kurang 6 hasilnya negatif 7. Sehingga jawabannya 1 per negatif 7 atau negatif 1 per 7. Itulah hasil akhir dari nilai limit X pangkat 2 tambah 3X tambah 2 per X pangkat 2 kurang 5X kurang 6 untuk X menuju negatif 1 itu sama dengan 1 atau negatif 1 per 7. Metode lain dalam menentukan nilai limit disebut dengan perkalian bentuk sekawan. Nah, ini umumnya digunakan pada bentuk limit yang menggunakan tanda akar. Itu pun setelah kita substitusi. Pertama tentu kita coba substitusi dulu. Ketika kita substitusi dan menghasilkan bentuk tak tentu 0 per 0, maka kemudian kita lanjut ke dalam perkalian bentuk sekawan. Misalnya contoh untuk bentuk limit 3 dikurang akar 4X tambah 1 per X kurang 2 untuk X menuju 2. Bentuk akar seperti ini umumnya diselesaikan dengan perkalian bentuk sekawan. Jadi kalau ada yang memiliki bentuk akar seperti ini, itu umumnya diselesaikan dengan bentuk atau perkalian bentuk sekawan. Dan sekali lagi, tentunya sebelumnya kita harus coba dengan metode substitusi. Jadi selamanya substitusi dulu, coba. Ketika kita substitusi dan menghasilkan bentuk tak tentu 0 per 0, maka kemudian kita pindah ke metode lain. Nah, ini kalau kita substitusi X sama dengan 2 ke dalam fungsi ini, tentu kita akan menemukan bentuk 0 per 0. Sehingga kemudian kita kali dengan bentuk sekawannya. Nah, untuk ini bentuk sekawannya perhatikan. 3 dikurang akar 4X tambah 1. Untuk bentuk sekawannya ini itu sama dengan 3 tambah akar 4X tambah 1. Jadi perhatikan tandanya. Misalnya terdapat dua bentuk seperti ini, ada 3 kemudian kurang, maka sekawannya itu harus dijumlahkan. Kebalikannya, kalau di sini tambah, maka sekawannya harus dikurangkan. Itu paham ya? Oke, selanjutnya itu bagian di atas juga dikali seperti itu, bagian bawahnya juga dikali dengan bentuk sekawan yang sama, yaitu 3 tambah akar 4X tambah 1. Mungkin akan ada pertanyaan, kita coba merenung sejenak, kemudian berpikir sejenak, kenapa mesti dikali dengan yang kebalikan? Kan artinya kebalikan itu bukan bentuk sekawan, artinya tidak sama, sekawan itu tidak sama. Justru disinilah mungkin ada nilai bahwa kawan yang baik itu harus mampu memberikan nilai yang berbeda, harus mampu, khususnya nilai positif, harus mampu memberikan hal-hal yang baik kepada temannya. Kalau kita lihat teman kita kekurangan, teman kita ada sesuatu yang kurang baik, maka kita datang dengan hal yang berbeda yang kemudian mampu memberikan manfaat, mampu merubah teman kita ke arah yang lebih baik. Jadi kurang lebih seperti itu mungkin nilai yang bisa kita ambil dari proses ini. Kita lanjut ke penyelesaian bentuk perkalian bentuk sekawan ini. Nah, yang jelasnya ingat ya, kebalikannya ketika ada jumlah maka bentuk sekawannya kurang, kalau kurang bentuk sekawannya tambah. Oke, saya lanjut lagi di bagian ini. Kita kalikan.
3 dikali 3 hasilnya 9. Kemudian negatif kali positif hasilnya negatif. Kemudian akar 4x tambah 1 dikali akar 4x tambah 1 tentu akan menghasilkan 4x tambah 1. Maka di bagian ini selanjutnya kita tuliskan 9 dikurang 4x tambah 1 per x kurang 2 dikali 3 tambah akar 4x tambah 1. Selanjutnya masih dengan bentuk limit x menuju 2, kita uraikan lagi. 9 dikurang 4x kurang 1. Ini diperoleh dari hasil kali masuk negatif ini. Negatif dikali 4x hasilnya negatif 4x. Negatif dikali positif 1 hasilnya negatif 1. 9 dikurang 1 hasilnya 8. Maka selanjutnya kita tulis 8 dikurang 4x per x kurang 2 dikali 3 tambah akar 4x tambah 1. Selanjutnya kita uraikan lagi. Di bagian ini masing-masing untuk 8 dikurang 4x bisa kita tarik faktornya keluar. Bisa kita tarik faktornya, faktor negatif 4-nya kita tarik keluar. Sehingga akan memperoleh bentuk negatif 4 dikali negatif 2. Ini ya, 8-nya. 8 hasilnya itu negatif 4 dikali negatif 2 hasilnya 8. Kemudian negatif 4x kita tarik faktornya sehingga jadinya tambah x. Karena negatif 4 dikali x hasilnya negatif 4x. Maka inilah faktornya. Negatif dikali negatif 2 tambah x. Ini bisa kita ubah posisinya, atur posisinya sehingga menjadi negatif 4 dikali x kurang 2 per x kurang 2 dikali 3 tambah akar 4x tambah 1 masih dengan bentuk limit x menuju 2. Nah, dari sini sudah kelihatan ternyata ada lagi x kurang 2 dengan x kurang 2 yang sama sehingga bisa kita coret. Bagian ini juga kita coret x kurang 2 per x kurang 2 hasilnya 1. Tersisa limit negatif 4 per 3 tambah akar 4x tambah 1 untuk x menuju 2. Untuk bentuk seperti ini secara teori kita substitusi dulu. Kita coba dulu bentuk ini, substitusi x sama dengan 2 ke dalam. Kalaupun kita sudah coba x sama dengan 2 dan masih menghasilkan bentuk tak tentu 0 per 0, maka selanjutnya kita kalikan lagi dengan bentuk sekawan karena ada bentuk akar di sini. Nah, ini masih ada bentuk akar. Tapi kita coba dulu ya, kemungkinan itu sudah selesai. Nah, kita coba substitusi x kurang 2 karena kalau kita kali bentuk akarnya lagi pasti akan kembali ke bentuk semula ya, tapi makanya di sini kita coba substitusi dulu x sama dengan 2 ke dalam fungsi ini selanjutnya. Maka kita akan peroleh negatif 4 per 3 tambah akar 4 kali 2 tambah 1. Maka selanjutnya negatif 4 per 3 tambah 4 kali 2 8 tambah 1. Hasilnya negatif 4 per 3 tambah 3. 8 tambah 1 akar 9 ya. 8 tambah 1 akar 9. Akar 9 itu sama dengan 3. Makanya di sini kita tulis 3. Selanjutnya kita peroleh negatif 4 per 6. Bisa juga kita sederhanakan lagi negatif 2 per 3. Maka inilah hasil dari limit 3 kurang akar 4x tambah 1 per x kurang 2 untuk x menuju 2 itu sama dengan negatif 2 per 3. Inilah bentuk penyelesaian dengan menggunakan metode perkalian bentuk sekawan. Sekali lagi saya ulangi, sebelum menggunakan metode baik itu faktorisasi maupun bentuk sekawan, tetap substitusi dulu untuk melihat apakah itu bentuk tentu atau bentuk tak tentu. Nah, ketika bentuk tak tentu maka kita gunakan metode tadi. Kalau dia dalam bentuk polinomial maka atau suku banyak kita umumnya menggunakan metode faktorisasi. Kalau dia dalam bentuk akar, ada salah satu baik itu atau kedua-duanya, baik itu pembilang atau penyebut menggunakan bentuk akar, maka kita kali dengan bentuk sekawan. Baik, seperti itu penjelasan kita untuk materi limit fungsi aljabar di bagian ketiga ini. Semoga apa yang kita pahami mudah, semoga apa yang kita jelaskan ini mudah untuk dipahami dan kemudian bisa memberikan manfaat. Demikian, assalamualaikum.